Go yard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Jasmine mau mempodcastkan tentang ketertiban lalu lintas dengan saya Ratu Getsafila Serosova, Dengan saya Syaula Devika Ramadhani. Dengan saya Sandra Kamil Irawan. Dengan saya Maywina Fisikayati Yuningsi Putri. Oke, cuplikannya di sini ya guys podcastnya. Oke, aku sekarang lagi sama siapa nih? Maywina. Oke, Maywina, kan kalau misalnya di lalu lintas kayak gitu kan kadang kayak macet gitu kan. Terus menurut Maywina pengaruh kemacetan lalu lintas terhadap lingkungan dan kesehatan itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya pribadi, kalau buat lingkungan sekitar tuh membuat polusi udara menjadi meningkat gitu loh. Jadi semakin banyak kendaraan yang bermacet-macetan di jalanan, jadi semakin banyak polusi udara yang gitu. Terus kalau misalkan buat kesehatan itu bisa menimbulkan pengganggu pernafasan gitu, mengganggu pernafasan manusia. Dada sesak lah ya. Ya, bisa berakibat fatal bagi kesehatan gitu. Nih, terus kan abis itu kalau misalnya kayak kemacetan gitu kan kadang kayak ada yang sering kecelakaan gitu kan, karena kayak sering putar baliknya kayak asal-asalan. Terus menurut Maywina, kecelakaan lalu lintas jalan itu termasuk tindakan pidana nggak? Kalau menurut aku, kecelakaan lalu lintas baik ringan, sedang maupun berat itu termasuk tindakan pidana. Karena kejadian ini mengakibatkan kerugian kayak materi, sama pasti ada korbannya ada juga. Korbannya. Ya, sehingga bisa diproses secara pidana. Oke, next guys, kita beda orang lagi. Sekarang aku lagi sama siapa nih? Sandra. Oke, Sandra, aku mau nanya, kan kalau misalnya kena pelanggaran lalu lintas itu bisa dikenakan pasal berapa sih? Pasal 287 ayat 1. Tapi kalau enggak, dia tuh dikurung selama 2 bulan atau enggak denda 500.000. Terus kan kayak sering terjadi tuh kayak kemacetan lalu lintas yang di kota-kota besar itu. Menurut Sandra kayak gimana sih? Mungkin kalau menurut aku sendiri ya, jadi tuh kayak jumlah di suatu kota itu begitu padat. Terus kayak mereka tuh kebanyakan memiliki transportasi pribadi daripada umum, dan lalu lintasnya juga nggak memadai gitu. Udah beda orang lagi nih. Lagi sama siapa nih aku? Jadi aku Syaula Devika Ramadhani. Oke, Syaula, aku mau nanya di sini kayak akibat kemacetan lalu lintas itu apa sih, kayak gimana gitu? Jadi ya, kalau menurut aku nih, kemacetan ini tuh mengakibatkan tuh pengguna jalan tuh jadi stres gitu kan, karena macet juga dia kayak mungkin keburu-keburu gitu. Abis itu juga membuang-buang waktu, terus juga pemborosan bensin dan hilangnya pendapat gitu. Terus kayak pengaruh kemacetan lalu lintas terhadap lingkungan itu kayak gimana? Dampak lainnya dari kemacetan lalu lintas itu adalah menimbulkan polusi udara ya. Tadi sama kamu yang nanya yang ke-1 tadi itu. Jadi pada saat terjadinya kemacetan lalu lintas itu tuh jumlah intensitas kendaraan di jalan itu akan meningkat sehingga menimbulkan polusi udara yang sangat-sangat banyak. Ya tuh yang kayak sering motor kebut-kebutan tuh. Terus kayak kadang tabrak kayak gimana? Iya sih, sama asapnya ngebul-ngebul gitu nggak sih? Iya, terus kayak yang sering nerobos-nerobos padahal masih lampunya tuh masih merah. Iya. Terus yang sering berhenti mendadak gitu, Iya, kayak iya. bikin kemacetan. Terus yang lawan arah padahal arahnya udah diatur-atur. Iya, makanya gitu. Kayak makanya kita tuh harus menertibkan lalu lintas ya guys ya. Lintas ya, nggak boleh Tuh, gitu nggak ya, boleh guys, kayak ya. gitu, soalnya ada pasalnya. Merugikan Pasal kita. 28 ayat 1. Bener nggak? Betul.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena setiap manusia itu tidak luput dari kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.